membekali saudara-saudara kita yang bepergian. Kita akan bahas tentang sholat. Kita akan menjelaskan tentang kemurahan Allah bagi siapapun yang dalam bepergian. Mereka boleh untuk mengumpulkan sholat mereka, bahkan boleh untuk mengurangi sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat, yaitu boleh menjamak dan juga boleh mengqashar. Tapi sebelumnya harus diketahui bahwa sholat adalah kewajiban, dan bagi siapapun yang meninggalkan sholat tanpa udzur yang diperkenankan, maka dia telah melakukan satu dosa yang amat besar, dosa yang sangat besar. Dan hukumannya bagi siapapun yang meninggalkan sholat juga amat besar di dunia. Dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Kalau ada orang meninggalkan sholat 5 waktu, 1 sholat saja, karena mereka meyakini sholat itu tidak wajib, maka hukumnya murtad, keluar dari iman, dan dia adalah tidak terhormat lagi. Tidak boleh kita memberikan pertolongan kepadanya urusan makanan dan seterusnya, dan harus dipenggal lehernya karena tidak mempercayai sholat itu wajib. Orang Nasrani yang ada di kiri kanan kita lebih terhormat, karena kita tidak boleh menodai mereka, tidak boleh kita membunuh mereka, bahkan kita harus tolong menolong yang baik dengan orang Kristen yang ada di kiri kanan kita. Tapi seorang murtad karena pengkhianatan besar, maka hukumnya di dalam agama kita adalah dipenggal lehernya. Kemudian jika ada orang meninggalkan sholat bukan karena ingkar sholat itu wajib, tidak, tapi masih mempercayai sholat itu wajib cuman karena dia malas, dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Menurut jumhur ulama, yaitu madhab Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, madhab Imam Malik, madhab Imam Abu Hanifah, bersepakat bahwasanya mereka tetap dihukumi sebagai orang yang masih Islam, tidak dihukumi sebagai murtad. Karena apa? Dia masih mempercayai sholat itu wajib, cuman dia meninggalkan sholat karena malas-malasan. Akan tetapi biarpun mereka masih dianggap sebagai orang yang muslim, tapi karena dia melakukan suatu dosa yang amat besar, hukumannya di dunia amat besar, yaitu mereka dipenggal lehernya. Yang meninggalkan sholat karena malas-malasan juga dipenggal lehernya, tapi masih dianggap sebagai seorang muslim. Setelah itu nanti dikubur di tempatnya kaum muslimin. Tapi kalau murtad tidak boleh dikubur di tempatnya kaum muslimin. Kalau masih muslim, pernikahannya dianggap sah dan seterusnya. Hartanya diwarisi oleh anaknya yang muslim. Tapi kalau murtad, tidak. Terhinakan. Jadi orang yang meninggalkan sholat karena malas-malasan, bisa tapi malas. Maka dalam jumhur ulama, dia harus dipenggal lehernya, tapi itu pun setelah istitab. Setelah diminta untuk tobat. Jadi jangan digambarkan Islam itu serem. Tidak, orang yang murtad pun ada istitab, dihimbau untuk kembali. Termasuk yang meninggalkan sholat karena malas-malasan, masih meyakini sholat itu wajib, kok meninggalkan sholat dengan malas-malasan, istitab, disuruh tobat, disuruh sholat. Kalau sudah berulang-ulang disuruh sholat, baru diingatkan ada pedang di atas lehernya, masih mau sholat atau tidak? Kalau sudah ada pedang di atas lehernya kok masih dia mengatakan saya tidak mau sholat, ya ini berlebihan. Maka di sini ada prosedurnya, bukan gambaran serem yang ada lalu langsung dipenggal begitu, tidak. Setelah dipenggal lehernya, anggap saja dia masih saja tidak mau melakukan sholat, maka ia masih dianggap sebagai seorang muslim. Hartanya diwarisi oleh anak-anaknya dan seterusnya, dan dikubur di tempatnya kaum muslimin. Ini bagi orang yang meninggalkan sholat malas-malasan,
Biarpun dianggap sebagai seorang muslim, tapi hukumannya besar. Dipotong, dipenggal lehernya. Tapi menurut mazhab Imam Ahmad ibn Hanbal, biarpun orang itu meninggalkan sholat, masih meyakini, biarpun malas-malasan, dan masih meyakini sholat itu wajib, menurut mazhab Imam Ahmad, sama hukumnya tetap murtad. Murtad hukumnya. Karena ini menurut mazhab Imam Ahmad ibn Hanbal. Dan begitulah perbedaan para ulama. Akan tapi tetap hukumannya adalah berat. Kalau murtad tidak dianggap sebagai seorang muslim mukmin, setelah meninggal dunia, termasuk nanti akan terceraikan, terpisahkan. Hubungannya sampai di situ. Kalau menurut mazhab Imam Ahmad kan dianggap sebagai murtad, perceraiannya terurai, pernikahannya terurai, hartanya tidak diwarisi dan seterusnya. Nah ini masalah sholat. Maka dari itu hati-hati. Didik anak kita untuk selalu istiqomah dengan sholat. Jangan sampai ada di antara kita meninggalkan sholat. Begitu bahayanya di dunia dan bahayanya di akhirat. Hukumannya besar di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi, kita pun harus memandang orang-orang yang meninggalkan sholat itu dengan pandangan prasangka baik. Kita menemukan orang yang tidak melakukan sholat, insya Allah beliau itu bukan malas-malasan, dan juga bukan menentang Allah, bukan karena membangkang, bukan karena mengatakan sholat tidak wajib. Kebanyakan dari mereka yang meninggalkan sholat karena tidak ngerti ilmu sholat yang gampang. Khususnya di dalam bepergian, alangkah banyaknya orang meninggalkan sholat karena tidak ngerti ilmunya sholat. Berarti kalau begitu, yang disalahkan bukan mereka yang meninggalkan sholat, tapi para ustadz yang belum mendidik cara sholat yang sangat mudah dan sangat gampang. Kita ada fikih sholat yang sangat mudah. Urusan berwudu tidak harus dengan air yang satu bak. Cukup dengan air segelas pun bisa digunakan untuk berwudu. Dan sholat pun boleh dalam keadaan di mana saja boleh. Tidak bisa berdiri, boleh duduk, tidak boleh baring. Begitu mudah. Ini pembahasan masalah sholat yang sangat gampang. Yang wajib diucapkan pun cuma 5. Yang wajib diucapkan hanya 5. Takbiratul ihram, baca surat Al-Fatihah, tasyahud akhir, kemudian sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian assalamualaikum. Itu saja. Selebihnya bacaannya adalah sunnah. Makanya kalau ada orang tidak bisa sholat, yang salah itu gurunya. Kalau ada orang tidak bisa sholat, yang salah gurunya. Bahkan jika ada orang tidak hafal 5 rukun qauli itu, dia boleh dengan zikir-zikir. Nggak bisa zikir pun boleh, diam tak sah sholatnya. Tidak boleh ada orang meninggalkan sholat. Tidak ada orang yang boleh meninggalkan sholat. Memang sholat berat di hadapan Allah. Sholat hukumannya besar, tapi ternyata sholat sangat dimudahkan. Termasuk di antaranya kemudahan yang akan kami hadirkan adalah di saat berada di dalam bepergian. Di dalam bepergian ada kemudahan. Maka di sini ada namanya sholat jamak. Menjamak sholat adalah mengumpulkan sholat, 2 sholat dalam satu waktu. Zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Subuh tidak ada kawannya. Zuhur bisa dikumpulkan dengan maghrib, zuhur bisa dikumpulkan dengan asar di waktu zuhur, namanya jamak takdim. Bisa zuhur dikumpulkan dengan asar di waktu asar, namanya jamak takhir. Begitu juga maghrib bisa dikumpulkan dengan isya di waktu maghrib, namanya jamak takdim. Atau maghrib dikumpulkan dengan isya di waktu isya, namanya jamak takhir. Ini yang boleh dijamak antara zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Ini pembahasan jamak. Kemudian ada yang boleh dikosor. Sudah boleh dikumpulkan, boleh dikurangi dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Yang boleh dikurangi menjadi kosor, itu hanya sholat yang rakaatnya 4. Kalau sholat zuhur bisa jadi 2 rakaat, enak, ringan. Kita bisa cepat. Sholat asar boleh jadi 2 rakaat, maghrib tetap 3 rakaat. Nggak boleh 1,5 rakaat, tidak ada. Subuh bukan jadi 1 rakaat, tapi isya yang 4 rakaat jadi 2 rakaat. Ini pembahasan tentang jamak apa yang diperkenankan di jamak dan di qasar. Cuman di sini harus difahami bahwa sholat jamak tidak harus di qasar, sholat qasar tidak harus di jamak. Orang boleh menjamak tanpa mengqasar. Orang boleh mengqasar tanpa menjamak. Cuman umumnya dijamak sekaligus diqasar. Ini harus dipahami. Orang bisa menjamak tanpa mengqasar.
Misalnya zuhur, kami bepergian pergi ke Jakarta atau pergi ke Semarang. Mampir di Tegal, kami bisa melakukan sholat zuhur dengan sholat asar 4-4. Menjamak tapi tanpa mengqasar. Atau dari sini saya sholat zuhur. Setelah sholat zuhur kami pergi di perjalanan, sholat asarnya kami di Tegal. Maka di Tegal kami bisa melakukan sholat asar dengan 2 rakaat mengqasar saja tanpa jamak. Kenapa tanpa jamak? Karena zuhur saya sudah sholat. Jelas? Jadi ada jamak tanpa qasar, ada qasar tanpa jamak. Sekarang kita bahas satu persatu dulu bahwasanya sholat yang bisa diqasar pasti boleh dijamak. Tapi sholat yang bisa dijamak belum tentu bisa diqasar. Sebab syaratnya sholat bisa diqasar adalah, nah ini sholat qasar dulu. Kalau bicara sholat qasar nanti sholat jamak. Sebab yang akan kami jelaskan nanti perjalanan yang tadi atas tol yang hanya Jakarta, Bogor, deket, Tangerang, Jakarta, macet, itu semuanya. Kalau sholat qasar dulu, sholat boleh diqasar, selagi bisa diqasar pasti boleh dijamak. Sholat yang bisa diqasar adalah jika seseorang itu satu syaratnya di dalam bepergian. Kedua, bepergiannya itu menuju tempat yang jarak tempuh menuju tempat tersebut tidak kurang dari 83 atau 84 kilometer. Yang ketiga, sudah keluar dari wilayahnya. Wilayah di sini dibatasi oleh para ulama, kurang lebihnya adalah, kalau baldah itu adalah kecamatan. Sebab ada pasarnya, ada hakimnya, itu adalah wilayah kecamatan. Jadi kalau kita sudah keluar dari kecamatan, kalau sini ikut kecamatan Sumber, maka kita keluar, maka biarpun kita baru beberapa kilo, yang penting sudah keluar dari wilayah kecamatan kita, maka saat itu kita boleh menjamak dan boleh mengqasar. Ingat, selagi boleh diqasar pasti boleh dijamak. Kita mau kemana? Ke Semarang. Sudahlah, kita keluar. Sudah zuhur gak mau sholat di sini. Kita sholat saja di nanti. Di mana? Keluar dari wilayah kita. Maka saat itu kita boleh mengqasar. Sekaligus boleh menjamak. Misalnya kita keluar dari sini jam 11:30. Sebelum zuhur. Kita keluar dari wilayah kita yang kita batasi tadi. Maka di saat itu kita boleh masuk zuhur, kita melakukan sholat zuhur dengan sholat asar namanya jamak, dan zuhurnya menjadi 2 rakaat. Dan ingat, sholat qasar ini sunnah. Kalau ibu dalam bepergian jangan sok mentang-mentang jago sholat. Ketahuilah bahwa mengqasar sholat adalah sunnah, malahan lebih gede pahalanya. Makanya kadang-kadang santri itu jarang qasar, malahan meninggalkan sholat banyak. Karena apa? Bahkan ada kita menemukan rombongan santri naik kereta api meninggalkan sholat subuh. Kalau masih sholat bisa dijamak, bisa ketemu sholat subuh, nanti akan ada contoh di sini. Begitu mudahnya melakukan sholat. Kenapa kita harus contoh santri? Karena dari orang yang tidak boleh melanggar dalam hal ini seharusnya harus lebih tahu, tapi kenyataannya ada. Yang bukan santri lebih banyak lagi karena tidak mengerti. Jadi mengqasar sholat itu lebih bagus daripada sholat dengan sempurna. Memang di situ ada yang mengatakan kalau sudah 3 marhalah, bukan 2 marhalah. Ini adalah perbedaan masalah hitungan marhalah nanti. Baik. Jadi tidak harus kita sampai 84 kilo baru boleh. Ini sebagian orang salah paham. Kita masih berapa kilo kok boleh mengqasar? Bukan harus sampai 84 kilo. Bukan. Yang penting kita sudah keluar dari wilayah kita sudah boleh mengqasar dan menjamak, selesai. Itu sholat qasar. Adapun sholat jamak. Ada sholat jamak. Yang boleh diqasar tadi pasti boleh dijamak. Cuman kalau kita bicara tentang jamak lebih mudah lagi. Ini ada catatan kecil, nanti insya Allah ada bukunya yang akan dibagi-bagi mungkin menjelang Lebaran ini.
supaya teman-teman saudara-saudara yang mudik dan seterusnya itu bisa, yang di Jakarta setiap hari hampir kena macet, setiap hari kena macet di sana, maka kita akan bahas juga tentang sholat saat macet di tol. Gimana ini? Bolehkah kita menjamak saat itu? Maka kapan diperkenankan kita boleh menjamak? Di saat diperbolehkan menjamak, dan tidak usah khawatir, kita memang tidak mengambil pendapat yang dikukuhkan dalam mazhab Syafi'i, tapi pendapat yang dianggap. Ini pendapatnya adalah semacam Qafal Asyasi, pendapatnya Ibnul Munzir, dan juga qaul qadimnya pendapatnya Imam Syafi'i waktu di Irak. Beliau mengatakan bahasanya ini untuk solusi. Orang yang ada di tol, ini boleh menjamak, bahwasanya kalau kita bepergian macet di tol, ini langsung saja kita macet di tol, atau perjalanan tidak harus tol. Jika perjalanan itu macet, bagaimana? Bolehkah kita menjamak sholat karena macet? Kita ingin langsung fokus ke sini saja. Menjamak sholat di saat kita macet adalah diperkenankan. Syaratnya yang pertama, kita sudah berada di bepergian atau menuju bepergian. Kita mau pergi atau sudah berada di dalam bepergian, biarpun bepergiannya tidak menuju ke 84 kilo. Yang penting pergi dari Bogor ke Jakarta. Tapi ingat, ini tidak boleh mengkosor. Boleh menjamak tapi tidak boleh mengkosor. Karena mengkosor harus 84 kilo. Kita boleh menjamak saja tapi tidak boleh mengkosor. Keluar dari Bogor menuju Jakarta, dari Tangerang ke Jakarta, atau mungkin dari Jakarta, ini kan Jakarta juga gede, utara ke Jakarta Selatan misalnya. Tapi dengan catatan di situ, bepergian atau akan bepergian sudah pasti, sudah ditunggu sama kawan, sudah janjian, atau kebiasaan kerjaku di sana, berarti biarpun dia belum pergi, pasti bepergian. Rumahnya Bogor mau ke Jakarta, kerjanya di Jakarta, pasti. Maka dia mau bepergian secara pasti, atau sudah berada di tengah perjalanan. Maka di saat seperti itu, kemudian yang kedua adalah ada dugaan bahwasanya nanti ada macet atau ada tanda-tanda macet. Ada dugaan macet, ada tanda-tanda macet. Anda mau pergi ke Jakarta, atau sudah kebiasaannya ini pasti macet biasanya. Anda rumahnya di Bogor, tinggal dilihat jamnya. Anda berangkat ke Jakarta, mau ke sampai tujuan itu adalah perkiraan Anda berangkat jam 2 siang. Kalau jam 2 siang itu sampai tempat, biasanya si asar nyampe ke Jakarta. Kalau tidak, macet. Cuman ini jam hari-hari begini, biasanya macet. Maka Anda bisa melakukan sholat di rumah. Di rumah. Melakukan sholat duhur dijamak dengan sholat asar, baru Anda melakukan perjalanan. Nyantai. Dan ini memang bukan pendapat yang dikukuhkan dalam mazhab Syafi'i. Ini solusi agar orang tidak meninggalkan sholat. Imam Syafi'i waktu di Irak pendapatnya seperti ini. Kita melakukan pergi, beres, nyaman. Sholatnya ada di rumah. Atau sebaliknya. Di kantor. Kantornya di Jakarta, mau pulang ke Bogor. Atau Jakarta mau ke Tangerang. Di Jakarta jam 1 siang. Cuman perkiraan pulang nanti ke Bogor nanti, wah takut juga macet. Ada tanda-tanda atau biasa macet. Maka di saat seperti itu dia boleh melakukan sholat duhur digabung dengan sholat asar. Namanya jamak takdim. Baik. Ini yang pertama. Jadi syarat-syaratnya harus ada tanda-tanda macet. Yang pertama adalah keluar dari tempatnya, mau keluar atau berencana untuk bepergian, satu. Yang kedua adalah ada tanda-tanda macet di tempat tersebut. Tanda-tanda macet bukan harus kelihatan macet dulu. Tanda-tanda macet, kebiasaan macet, atau kata orang masuk melalui info radio. Waduh, macet nih. Sebab kalau macet betul-betul nggak bisa turun di tol itu. Kalau turun malah ganggu. Baik, boleh juga dia menjamak takdim atau menjamak takhir. Cuman ada kalanya. Dia itu
terlanjur tidak menjamak. Terlanjur tidak menjamak. Misalnya apa? Jam 11. Atau jam 1, terserah jam apa saja. Ternyata di dalam perjalanannya, perkiraan jam 11 itu, kalau jam 1 itu, jam 1, sholatnya nanti aja deh. Atau niat jamak takhir. Dari Jakarta jam 1. Biasanya hari-hari begini tuh Jakarta Bogor mah cepat. Ada orang mau melakukan perjalanan, biasanya sih nyampe sebelum maghrib. Paling 2 jam juga nyampe. Ternyata di saat itu kok macet. Sementara dia belum melakukan sholat. Zuhur belum dilakukan, asar juga belum dilakukan. Ternyata di perjalanan habis waktu ini. Zuhur belum sholat. Biasanya saya lakukan di Bogor, keluar dari tol, saya mampir sholat masjid itu bisa. Tapi sekarang ini, waduh, macet berat ini. Ada tabrakan di sana dan sebagainya. Ini bagaimana ini? Zuhur belum saya lakukan, asar pun waktu mau habis. Tunggu dulu. Ya Allah, sudah ngepres. Mepet. Mau pom bensin, mana ada pom bensin nih, tol panjang kayak begini. Sudah macet nih, mau turun dan mengganggu lalu lintas. Sementara waktu mau habis. Kalau dia biarkan saja terus, bisa kehilangan waktu asar. Sementara kalau hilang waktu asar, hilang juga waktu zuhur. Sementara dia tadi niatnya menjamak takhir. Niat menjamak takhir. Akan tapi ternyata waktunya pun habis di jalan. Maka sebelum berakhirnya waktu asar, dia wajib melakukan sholat di atas kendaraan. Biarpun tidak memenuhi syaratnya. Yaitu dengan cara, kalau punya wudhu berwudhu, dengan mengambil air wudhu, dengan air segelas air kalau bisa. Kalau tidak ada air, bertayamum. Kalau nggak ada debu, tidak usah wudhu, tidak usah pakai tayamum. Baju saya najis, ya memang di mobil gimana, nggak ada baju yang suci. Maka sholatlah di atas kendaraan, dalam keadaan dia tidak punya wudhu, dan dalam keadaan dia itu adalah najis, tidak punya wudhu, nggak bisa bertayamum, najis. Sholat, dan kiblatnya adalah di mana perjalanan, arah perjalanannya. Dia melakukan sholat duhur dulu, jamak dengan asar. Sholat duhur dulu, kemudian sholat asar. Ini sholat namanya untuk menghormat waktu. Dia tidak menghadap kiblat, tidak memenuhi syarat. Cuman nanti kalau sudah sampai di tempat yang normal, wajib mengulang sholatnya. Misalnya nanti habis maghrib nyampe di sana, mengulang sholatnya. Cuman kenapa sholat ini dilakukan? Untuk menggugurkan dosa. Agar kita tidak berdosa. Itu saja. Kalau sholatnya belum memenuhi syarat, tapi tidak dosa. Yang penting tidak dosa. Ini loh kalimat yang penting tidak dosa. Ini loh yang jarang dipakai. Nggak ada santri Jawa Timur pergi ke Jawa Barat, di kereta api itu meninggalkan sholat subuh. Gara-gara di kereta nggak bisa sholat katanya. Nggak ada air. Memang kalau nggak ada air bagaimana? Terus gimana? Nggak bisa wudhu. Tayamum nggak ada debu. Baik. Kalau memang nggak ada debu, nggak ada tayamum, lalu meninggalkan sholat. Dalam madhab Syiah tidak, sholat di atas keretamu. Tapi tidak ada bagus, tidak. Ngadepnya kemana saja. Cuman nanti wajib diulang. Nah, kalau tidak, sholatnya nanti di godaan. Sampai pondok, sholat di godaan. Kayak digujani duhaan. Duha pakai kunut, katanya gitu. Jadi, padahal harus sholat. Tidak boleh kita meninggalkan sholat. Selagi akal masih ada, tidak boleh meninggalkan sholat. Makanya bagi siapapun Anda yang dalam perjalanan di tol, berusahalah Anda untuk menjamak takdim atau menjamak takhir. Jika Anda ketemu awal waktu, segera beresin sholat. Karena dugaan nanti macet di jalan. Selagi ada dugaan macet di jalan, maka Anda boleh menjamak. Jamak takdim di tempat rumah Anda sendiri sebelum berangkat, atau di tempat kerja Anda sebelum pulang. Lakukan jamak takdim. Atau dengan jamak takhir. Misalnya apa? Mau melakukan sholat, belum melakukan sholat duhur, pengennya melakukan sholat duhur, tak taunya macet. Sudah selagi macet sekalian aja ditakhir sama asar. Sampai asar jamak takhir. Jadi mudah, upayakan ini. Jangan mikir masalah jarak, akan tapi karena ada macet hendaknya kita melakukan seperti itu. Baik dilakukan jamak takhir atau jamak takdim. Adapun jika kita sudah melakukan jamak misalnya, sudah melakukan jamak, di rumah kita melakukan sholat zuhur sama asar.
Jam 1 siang kita mau ke Jakarta, rumah kita di Bogor. Sholat duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Tak tanya Pak, perjalanan lancar. Gak ada macet, gak ada ini. Bagaimana? Apakah asar saya ulangi? Ya tidak. Ya tidak. Sudah selesai urusan asarmu, sudah selesai. Tinggal kerjaan yang lain. Tidak usah berulang. Karena apa? Waktu kita melakukan itu ada dugaan. Atau kebiasaan orang macet ada isu atau informasi. Ternyata lancar, alhamdulillah. Ini. Kemudian cara niatnya. Cara niatnya ini loh yang harus perhatikan. Kalau jamak takdim, ada jamak takhir, jamak takdim, jamak takdim. Kalau kita sholat duhur dengan asar di waktu duhur. Maka di saat kita melakukan sholat duhur, kita niat seperti biasa sholat duhur. Jamak takdim dulu ya. Sholli fardhu duhri seperti biasa, Anda bisa sholat. Kalau pakai bahasa Indonesia, kalau bahasa Arab ruwet takut nggak hafal, aku niat sholat duhur yang fardu. Allahu Akbar. Nah ini. Kemudian untuk niat menjamaknya adalah di waktu sholat duhur. Karena jamak takdim. Kesempatannya untuk menjamak, untuk niat itu terbentang mulai dari kita takbiratul ihram sampai assalamualaikum. Bisa saja waktu kita sholat di tengah-tengah kita melintaskan maghrib, asarnya mau tak bawa ke sini ya Allah. Di batin, di hati. Asarnya mau saya tarik ke duhur. Cuman sebagian mengajari niat di awal. Boleh-boleh saja. Saya niat sholat duhur di jamak sama asar, jamak takdim. Allahu Akbar. Boleh. Cuman paling gampang bu, niat sholat duhur saja sudah sah. Kemudian yang penting niat untuk menarik sholat asar ke waktu duhur itu terlintas di waktu kita berada di sholat duhur. Yang penting belum assalamualaikum. Sebelum assalamualaikum tahiyat dilintaskan boleh. Sebelum assalamualaikum ingin menarik sholat duhur ke waktu sholat asar ke waktu duhur. Baru setelah assalamualaikum langsung berdiri. Tidak usah pakai zikir-zikir, zikirnya nanti. Sebab kalau sholat jamak takdim syaratnya harus bersegera. Gak boleh kita main-main makan satu mangkok dulu atau enggak. Jadi habis sholat duhur, karena jamak takdim di waktu duhur, maka waktu asar tadi segera dilaksanakan. Niatnya bagaimana? Sholli fardhul asri. Saya sholat asar di waktu duhur. Gitu tok. Kita permudah aja niatnya. Gara-gara niat ini tidak menjalankan nih. Jam'an ma'al asri. Gara-gara gak hafal bahasa Arabnya, tambah repot nanti. Segera kita permudah. Saya sholat duhur yang fardu di waktu. Saya sholat asar yang fardu di waktu duhur. Allahu Akbar. Sudah beres. Jangan dipersulit urusan niat. Sebab gara-gara niat itu gak bisa menjalankan. Ibadah pengen digampangkan. Seperti sholat biasa 4 rakaat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik. Ini jamak takdim. Kalau jamak takdim harus bersegera tadi ya. Kalau jamak takhir, Anda dari Jakarta mau pulang ke Bogor. Jam 11 di perjalanan, belum masuk waktu zuhur. Sudahlah kalau begitu nanti nunggu zuhur tambah mundur waktunya. Mending saya berangkat awal-awal. Zuhurnya saya lakukan nanti saja waktu sampai Bogor. Betul, melakukan perjalanan, masuk waktu duhur. Dia tidak sengaja tidak melakukan sholat duhur karena mau ditakhirkan, mau ditunda di waktu asar, namanya jamak takhir. Maka dalam jamak takhir itu syaratnya di waktu yang pertama kita sudah lintaskan laporan kepada Allah, ya Allah mau saya tunda nanti ya Allah, lapor. Sehingga bahasa lain niatnya di waktu yang pertama adalah azm. Jadi dalam bahasa kita itu kayak lapor gitu saja. Istilahnya lapor dengan lintasan itu diucapkan boleh, ya Allah. Atau nawaitu, saya niat untuk mengakhirkan duhur ke asar. Terserah bahasanya apa saja, ini kita permudah fikirnya. Atau lintas, ya Allah saya mau akhirkan, saya mau sholat duhur nanti aja ya Allah waktu asar. Allah sudah paham begitu. Dipermudah. Sehingga duhur tidak usah sholat. Dan tidak dosa. Karena sudah diakhirkan. Kemudian sampai di rumah waktu asar. Setelah waktu asar, ya sudah lakukanlah sholat duhur. Kita melakukan sholat duhur, kemudian setelah melakukan sholat duhur, sholat asar. Boleh asar dulu baru duhur, boleh. Cuman sunnahnya tertib. Dan ini orang juga sering salah paham, didahulukan duhur, asarnya dulu, sohibatul waktu yang punya waktu. Bukan begitu, itu salah paham. Didahulukan duhur dulu sesuai tertib, kemudian baru asarnya.
Ada sebagian, loh ini kan dikatakan ulama qadha. Karena kita sholatnya di rumah, nggak ada jamak. Sudahlah, ini pendapatnya Imam Syafi'i waktu di Irak. Terserah orang mengatakan qadha, bagi yang mengatakan qadha pun qadha bila ithim, qadha yang tidak dosa. Kenapa dikatakan qadha tidak dosa? Karena waktu meninggalkan sholat duhur tadi ada uzur, yaitu ada di perjalanan. Sebagian lagi mengatakan jamak, sudah. Ini juga namanya jamak. Karena waktu kita menunda sholat duhur, kita berada di bepergian, kita gabungkan dengan waktu asar. Enak. Dan sholat asarnya biasa niatnya. Sholat duhurnya ya langsung aja sholat duhur. Sholli fardhu duhri. Nggak usah pakai jamak-jamakan tadi sudah dilintaskan di hati kok. Sholli fardhu duhri. Aku niat sholat duhur di waktu asar ya Allah. Fardu karenamu. Allahu Akbar. Sholat asarnya sama. Ya Allah aku sholat asar. Biasa. Karena jamak takhir. Nah antara sholat duhur dengan sholat asar tidak harus bersegera disambung. Habis sholat duhur boleh ngapain dulu. Karena apa? Ini bukan jamak takdim. Kalau jamak takdim harus bersegera, kalau jamak takhir boleh ditunda. Habis sholat duhur boleh minum segelas dulu. Ini ntar dulu deh, boleh. Karena jamak takhir. Tolong kemudian ini dipakai, wahai hamba-hamba yang kerjaannya di tol. Kerjaannya di tol, jangan sampai ada kita meninggalkan sholat. Maka siapapun tadi misalnya, ada orang yang tadi mulai dari Jakarta mau ke Bogor, biasanya itu dalam waktu 2 jam beres 3 jam. Tak taunya macet di jalan. Sampai waktu zuhurnya hilang, asarnya hilang, maka ketahuilah sebelum asar hilang tadi yang niat menjamak takhir, menunda sholat zuhur waktu asar, tak taunya macetnya parah, kemudian dia ingin menjamak, tak taunya giliran dijamak sampai asar pun waktunya habis. Sebelum habis hendaknya dia sholat untuk menghormat waktu. Ingat tadi, jangan sampai tidak melakukan sholat. Kemudian ada juga ingin menjamak takhir, atau tidak jamak takhir, sholat biasa wajar, sholat duhur kita bisa mampir di pom bensin. Karena dengan harapan nanti asarnya kita bisa pom bensin sana. Karena sudah biasa bepergian di Jakarta, bagus. Jadi tepat waktu, boleh, bagus ini. Keluar dari khilaf ulama. Pom bensin isi, nanti duhurnya sekarang kita jam 1 sholat di pom bensin di Jakarta. Asar di mana? Nanti pom bensin di dekat Bogor sana ada. Oke lah. Jadi duhurnya di sini, duhurnya di pom bensin selanjutnya. Lah tak taunya sudah terlanjur kita hanya sholat duhur saja. Asar nggak masuk pom bensin karena macet. Nah, ya. Nyari pom bensin gimana? Aduh, pom bensin nggak bisa, ini macet parah. Ini kalau kita berhenti tambah kacau. Sementara tadi terlanjur kita tidak menjamak. Memang sebaiknya di saat kita menduga ada kemacetan segera dijamak. Cuman dia tidak ngira-ngira, paling aman. Saya akan langsung saja deh. Setelah sholat duhur saja, assalamualaikum sama keluarganya, jalan. Tak taunya di tengah jalan macet. Asar hampir habis. Sudah terlanjur tidak dijamak takdim. Yang biasanya dia bisa melakukan sholat asar tepat waktu di pom itu sambil pengen makan apa di situ, tak taunya ke situ juga nggak bisa, nggak nyampe-nyampe. Asar akan habis. Maka lakukan sholat di atas kendaraan seperti yang tadi kita ceritakan. Kalau bisa wudu. Kalau nggak bisa wudu, tayamum. Kalau bisa pakai mukena yang bersih suci. Kalau ternyata bajunya najis, tetap melakukan sholat. Tidak sempurna syarat-syaratnya nggak apa-apa. Tapi sholatnya di atas kendaraan tadi. Sholat kiblatnya arah kendaraannya. Cuma nanti kalau sudah sampai di rumah hendaknya sholatnya diqadha, diulang lagi. Kaidahnya semua sholat yang dilakukan karena udzur sehingga tidak terpenuhi syarat-syaratnya, maka sholat itu sah tapi wajib diulang. Sholatnya sah, tidak pakai wudu, dia pakai tayamum. Tidak usah pakai cok. Mazhab Syafi'i tidak memperkenankan tayamum pakai cok. Sudahlah, nggak usah pakai wudu, nggak pakai tayamum, lakukan sholat. Kalau mau pakai cok boleh, jangan usah bingung. Tapi ini mazhab Abu Hanifah, mazhab Imam Malik. Tapi tetap saja nanti diulang karena kita tidak bisa menghadap ke kiblat atau kita tidak memenuhi syarat yang lainnya, ada najis misalnya. Maka nanti diulang sehingga sampai di rumah maghrib. Asar kita sudah kita lakukan di atas kendaraan, cuman tidak memenuhi syarat. Maka sampai di rumah sholat maghrib. Habis sholat maghrib kita mengulang sholat asar kita yang ketinggalan tadi. Ini adalah kemudahan-kemudahan, mohon dipakai. Jangan khawatir, ini pendapat ulama-ulama besar. Ini kemudahan.
Tolonglah, wah, ini para umat ini harus bermudah urusan begini. Jangan sampai ada orang biasa meninggalkan sholat. Ini kemudahan-kemudahan yang harus dihadirkan. Semoga kita semuanya tergolong orang yang tidak pernah meninggalkan sholat. Baik, wallahu a'lam bishawab.